Halo, kembali lagi dengan saya Mayang. Di video hari ini, kita akan membuat fitur untuk transaksi, yang mana transaksi peminjaman itu akan menangani peminjaman buku, dan dia akan menginput detail-detail buku atau jenis buku apa saja yang dipinjam, kemudian dia juga bisa menangani transaksi pengembalian buku dan sebagainya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini kan data peminjaman. Tanggal transaksinya itu tanggal 20 Maret, tanggal kembali itu 22 Maret, pengunjungnya Mayang Fitria, statusnya belum diserahkan oleh Linka dan diterima oleh Muhammad Yaga. Oke, nah di bagian diserahkan dan diterima ini, itu kan kita isinya secara manual, jadi seharusnya dalam keadaan nol. Oke, jadi kita buka pada localhost admin, kita klik pada tabel pinjam. Nah di sini kita harus kosongkan bagian status diserahkan dan diterima ini kita kosongkan. Nanti kita kosongkan ini juga. Bagian yang ini juga kasih nol. Selanjutnya yang bagian ini kita kasih nol. Oke, setelah itu kita kembali ke browse, kita refresh. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Kemudian kita akan membuat sebuah halaman baru yang mana halaman itu akan menangani transaksi peminjaman. Jadi pada saat kita klik aksi, dia akan terbuka sebuah halaman baru. Jadi kalau kita klik pada aksi detail pinjam ini, maka akan muncul satu halaman baru yang memuat transaksi peminjaman. Oke, caranya adalah kita buka Visual Studio Code, dan di dalam admin ini kita new file, kita beri nama transaksi.php seperti ini. Kemudian saya akan menghubungkannya di bagian beranda, di bagian data peminjaman aksi. Jadi di beranda ini kita search dulu, ubah. Oke, di bagian sini kita hubungkan dengan halaman transaksi ini. Caranya ketikkan transaksi.php, ID transaksi sama dengan untuk ID-nya ini kita ambil dari sini. Kita copy lalu kita paste di sini. Oke, seperti ini. Setelah itu kita Ctrl save. Kita buka pada browser, kita refresh, coba kita klik. Nah, maka dia akan muncul satu halaman baru. Dan di sini masih kosong kan. Nanti kita buat untuk halaman transaksi peminjamannya. Kemudian kita akan membuat session supaya halaman yang transaksi ini, yang bagian ini teman-teman, itu kita kunci. Jadi orang tidak bisa asal buka halaman transaksi. Dia hanya bisa buka ketika sudah berhasil login. Untuk itu kita harus tambahkan sessionnya. Untuk session, kita ambil di bagian beranda sini, yang bagian ini. Ini kita copy sampai di sini, lalu kita paste di sini. Seperti ini. Kemudian kita ambil bagian isinya. Jadi di bagian ini .html, ini kita buat dasarnya dulu. Kita copy dari sini sampai di sampai di sini. Kita Ctrl C, lalu kita paste di sini.
seperti ini. Selanjutnya kita tambahkan di bagian bawahnya if body. Seperti ini. Jadi tampilannya seperti ini. Coba kita refresh. Oke, jadi tampilannya seperti ini teman-teman. Kemudian di bagian kosong ini nanti kita tambahkan untuk transaksinya. Itu caranya adalah kita buka pada W3 School, kita klik di Learn Bootstrap, S5, kita pilih yang grid, S5 grid. Scroll ke bawah, kita cari yang true and equal responsive colors. Kita copy, lalu kita paste di bawah BR. Oke, seperti ini. Ininya kita hapus. Ini. Kemudian di kolom 4 ini saya mau menampilkan informasi transaksi yang sudah dipilih. Nah, itu saya gunakan Toast. Jadi kita buka pada Bootstrap, kita pilih yang BS5 Toast ini. Kita scroll. Oke, kita ambil yang ini. Kita copy, kita paste di sini. Oke, kita ini lanjut, coba kita save, kita lihat dulu. Oke, tampilannya seperti ini. Ini kita hapus saja untuk button X nya, ini tidak perlu, dia langsung close headernya. Bagian tool's header ini kita ganti jadi transaksi. Ini bagian rincian transaksinya. Coba kita lihat seperti ini. Nah, di bagian transaksi ini itu kita ubah atau kita tambahkan script untuk nanti bagian ID transaksinya. Jadi kita di bagian sini itu kita tambahkan komentar dulu. Ini untuk komentarnya, keterangan transaksi. Ini di bagian akhir. Kita
Anda. Lalu di bagian keterangan transaksi ini kita ambil script, jadi kita tambahkan script untuk mencari data di dalam database. Jadi untuk scriptnya itu yang cari data di tabel. Kita copy, lalu kita paste di sini. Ini konektanya tidak perlu. Untuk nama variabelnya ini kita ubah jadi IDT. IDT ini ID transaksi. Untuk bagian ini kita ubah jadi variabel get. Ini kita ubah jadi IDT. Ini data, ini variabel data ke transaksi. Data ke transaksi. Ini select from tabel, ini select from pinjam where nama fieldnya ID pinjam, ini variabelnya ID. Oke. Setelah itu ini kita ganti jadi ini kita buat jadi DKT, data keterangan. Intinya dia buat beda ya. Oke. Setelah itu untuk bagian data tidak ditemukan ini hapus saja. Untuk bagian echo ini kita ganti ini kita tambahkan di sini variabel ID pinjam. Nama fieldnya ID pinjam. Untuk fieldnya sesuaikan dengan yang ada di tabel peminjaman. Ini kita copy sebanyak 2, 3, 4, 5, 6, 7.
kita ganti ID setelah ID pinjam, tanggal pinjam, juga tanggal pinjam. Lanjut, ini tanggal kembali, ini ID pengunjung, status, diserahkan, diterima. Oke, seperti ini. ID pinjam, oke, tanggal pinjam, tanggal kembali, ID pengunjung, status silakan. Kita kontrol save. Setelah itu kita lanjut di bagian yang selesai, di bagian sini itu kita tambahkan script berikut. ID pinjam, oke. Lalu di bagian rincian transaksinya ini kita tambahkan script mulai dari tanggal pinjam. Lanjut ke bagian pengunjung. Nah, untuk pengunjung ini kita gunakan script mencari data di dalam tabel. Jadi kita pakai script yang tadi yang ini. Kita copy, lalu kita paste di sini. Ini koneksi tidak perlu lagi.
Setelah itu ini nama variabelnya kita ubah jadi data pengunjung. Oh, tidak boleh ya, berarti dia langsung oke, dia langsung disini data pengunjung. Connector select from pengunjung, dan fieldnya ID pengunjung, nama variabelnya ID pengunjung. Oke, berarti dia sama dengan ini, ID pengunjung. Selanjutnya ini copy list data pengunjung, ini juga ini untuk variabel ini kita buat jangan sama, jadi kita buatnya dp data. Oke. Lanjut, ini ditampilkan variabel dinamo. Ini kita hapus. Jangan. Oke, ini ada satu. Ini alamat. Telepon. Email. Email. Oke, kita control save. Selanjutnya kita tambahkan list. Jadi di bagian sini tuh UL Oke, seperti ini. Ini kita tambahkan dulu status PHP itu. Ini kita tambahkan dulu. Ada status dan status diserahkan, diterima. Kita lanjut tadi yang bagian listnya. Ini nama PHP Eko nama seperti ini.
Berikutnya itu adalah alamat lanjut adalah telepon. Selanjutnya adalah email. Di sini kita tambahkan spasi. Oke, kita Ctrl save. Jadi UL ini bertujuan untuk membuat simbol pada list. Oke, kita coba refresh. Oke, maka tampilannya seperti ini. Teman-teman bisa lihat. Oke, kalau misalnya UL ini kita ganti jadi OL maksudnya. Nah, maka yang tadi simbol itu berganti jadi angka. Jadi dia berganti penomoran seperti ini. Ini kita lihat jadi UL saja. Save. Ini. Oke, selanjutnya di bagian navbar ini itu kita akan tambahkan satu tombol beranda, jadi dia kembali ke halaman beranda. Kalau ini kan kita harus tekan tombol back dulu kan, contoh ini. Setelah itu kita buka lagi, lalu kita klik ini lagi. Jadi saya akan buat tombol untuk menuju ke halaman berandanya. Itu caranya adalah kita scroll atas di sini. Ini kita pakai navbar yang kita pilih navbar yang lalu kita scroll, kita pilih yang ini. Kita copy, lalu kita paste di sini. Setelah itu ininya kita ganti jadi beranda. Lanjut untuk positionnya ini beranda ke PHP. Coba ya, kita lihat ya. Ini memang dekat di sini. Sebentar. Oh, ini kita harus tambahkan. Oke. Ini juga. Nah, ini kan terlalu dempet sekali kan antara perpustakaan Ilino dengan tombol berandanya. Jadi ini kita tambahkan di sini NBSP. Untuk spasinya. Setelah itu, oke, dia agak ada jarak sedikit. Coba kita klik. Nah, maka dia akan muncul ke halaman beranda.
Tapi saya maunya ketika saya klik di sini, saya klik bagian detail, ketika saya klik ke beranda, itu tampilannya tuh tetap di tabel peminjaman di sini. Itu nanti kita buat belakangan saja. Kita lanjut ke bagian status. Oke, di bagian status ini itu kita ambil yang di bagian beranda. Nah, ini kita copy, kita paste di sini. Ini kita ubah jadi status. Di sini kita tambahkan BR spasi. Ctrl save, coba kita lihat. Seperti ini. Kita lanjut. Oke, kayaknya untuk ID pengunjung ini kita letakkan di setelah status saja. Jadi dia sampai BR-nya tidak dari pengunjung sampai di sini. Kita Ctrl X. Kita letakkan di bawah diterima di bawah sini. Kenapa dia sini salah? Coba kita Ctrl save. Selanjutnya kita lanjut ke bagian diserahkan. Nah, untuk diserahkan ini juga sama, dia mencari data dalam tabel. Jadi itu ini kita copy saja. Diserahkan di sini. Kita paste. Untuk koneksinya kita hapus. Ininya tidak perlu. Ini kita edit scriptnya. Data diserahkan. Select from admin where ID admin like ini diserahkan. Dia harus sesuai dengan yang ini. Variabel. Oke, lanjut. Ini data diserahkan. Ini juga
nama filenya dia munculkan nama. Kalau misalnya data tidak ditemukan, ini kita strip saja. Oke, seperti ini ya. Data diserah. Kita control save, coba kita refresh. Nah, diserahkannya kosong karena memang kita belum isi. Ini kita di sini tambahkan spasi BR. Oke, kita lanjut ke bagian diterima. Diterima ini juga sama, jadi ini kita copy saja scriptnya dari PHP. Ini bagian diterima, diserahkan, ini kita tambahkan saja biar tidak ubah banyak. Diserahkan, ini kita ganti di terima, ini diserahkan X, diserahkan X, ini tambahkan X, ini juga X. Kita control save. Coba kita lihat. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Oke, lanjut kita isi manual bagian diserahkan dan diterimanya. Ini kita lihat pada edit pinjam kayaknya sudah. Nah, untuk diserahkan ini kita edit dulu. Oke, ini diserahkannya ini ID. Ini kan pakai ID admin. Ini ID admin ada apa saja. Sebentar. Satu, dua, tiga, empat, lima, delapan. Ini kita kasih di satu. Untuk diterimanya kasih dua. Klik go. Oke, coba kita refresh. Oke. Oke, ini ID pinjam. Kalau ID pinjam 13. Nah, seperti ini. Transaksi 9. Oke, diserahkan main fiturnya, diterima Jessica Lau. Oke, kita lanjut. Ini kita isi saja semuanya. Ini 2. Ini tadi 8. 8. Kita klik go. Ini juga kasih 3. Sekarang kita refresh. Oke, tadi kita lanjut ya. Untuk bagian saya pada saat saya klik beranda, itu saya maunya dia tetap stay di bagian halaman tabel peminjaman. Jadi di bagian transaksi.php ini, oke, di bagian beranda ini kita tambahkan panitranya M sama dengan 11. Ini M-nya ini kita ambil dari yang kode untuk peminjaman, tabel peminjaman 11. Kita refresh. Oke, sekarang coba ya. Kita klik
di tabel peminjaman kita klik pada detailnya seperti ini. Kalau kita klik beranda, oke, dia tetap kembali stay di tabel peminjamannya. Jadi pada tampilan ini teman-teman, itu kita menampilkan informasi transaksi peminjaman dengan menggunakan fitur tools. Oke, sekian untuk video hari ini. Terima kasih.